Halo guys, balik lagi di channel Nakula Digital. Dan setelah kemarin kita ngobrol tentang gimana sih web developing dan semacamnya, nah sekarang ini kita kedatangan tamu yang lain lagi. Ya, mungkin bisa dikenalkan dulu Mas. Siap. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Singkar Permana, biasa dipanggil Singkar. Di sini saya sebagai customer service di Nakula Digital Indonesia. Nah, benar banget. Jadi Mas Sinkar ini posisinya di Nakula Digital adalah sebagai customer service. Service, ya. Jadi Mas Sinkar ini adalah garda terdepan ya, garda terdepan di Nakula. Setiap misalkan teman-teman mau pesan website atau mau order jasa iklan ya Mas Ya, ya. Nah, betul. Mas Sinkar ini orang yang akan Menerima ya, ya langsung langsung on point nih. betul. Yang akan berhubungan sama teman-teman di luar sana yang ingin memesan jasa iklan ataupun website. Nah, saya yang jadi ujung tombak pertama yang akan Anjay, menerima teman-teman, benar. yang menghubungkan antara klien, teman-teman, dan tim yang ada di sini. Iya, bener banget. Nah, sekarang nih kita mungkin ngobrol kita ini konsepnya ngobrol-ngobrol santai aja sih. Boleh, boleh. Ngobrol-ngobrol santai aja. Jadi Gimana? sharing-sharing lah gimana biar teman-teman penonton ini juga tahu gimana sih Nakula Digital itu bergerak Oke, gitu. oke. Mungkin untuk pertanyaan pembuka lah ya, Mas. Gimana sih latar latar belakangnya Mas Ika dulu terakhir? Oke. Hmm. Kalau dari saya pribadi gitu ya, Hmm. memang dari jurusan kuliah agak jauh nih, nggak masuk di dunia customer service, mungkin cuma bersinggungan. Kalau dari Hmm. saya itu kuliahnya di jurusannya itu keperawatan ya, kan jauh ya Oh, dari dunia ini ya. memang, ini memang Ya, sangat jauh banget sih Mas. betul. Tapi masuknya tetap di service atau Oh iya, layanan, iya, cuma tetap layanannya aja. aja yang berbeda. Ya, hospitality lah ya kita. Betul, hospitality-nya memang masih ada. Dan setelah kuliah, di luar dari itu banyak ikut komunitas dan Hmm. ternyata Hmm. salah satu hal yang saya suka itu ngobrol, ya, ketemu Oh, sama iya. orang gitu kan. Dan kemudian dipandang dari teman-teman juga, oh ngobrol lu bagus nih, public speaking lu punya gitu. Hmm. Jadi dari situ saya telatenin, ya, Oh saya iya, oke. telatenin. Kemudian saya masuk pekerjaan di sebelum di Nakula juga salah satunya Hmm. berhubungan dengan customer service. Dan Oh. ya ketika kita masuk ke sini di Nakula Digital, Hmm. saya sebagai posisi customer service. Ya intinya karena saya suka berhubungan dengan orang, berkomunikasi, Iya, iya, dan iya. saya kira ini cocok dengan saya, ya sudah saya masuk ke customer service ini di dunia Hmm. pelayanan Iya, inilah ya. klien. Berhubungan dengan orang lain. Iya, betul. Tapi kalau ngomong-ngomong latar belakang sih juga saya juga sebenarnya beda sih. Beda jauh sih. Beda jauh ya. Jadi kayak kita melihat terkadang itu ya kita belajar di mana, tapi kita punya potensinya di mana. Betul, gitu betul. kan. Jadi kayak lebih kalau kerja itu lebih fleksibel gitu. Ah, Nggak harus tentang yang apa kamu kuliah di mana dan harus ke situ kan nggak selalu betul. seperti itu gitu kan. Karena ya menemukan jati diri ataupun Nah, potensi kita ataupun passion kita di mana itu salah satunya kan lewat masa kuliah ya. iya Kalau benar. baru SMA mungkin belum sampai tuh, oh, Iya, pengen ini, pengen ini, nggak ada kan ya. Baru nggak ketika sampai segitu lah. baru masuk dunia kuliah gitu, Hmm. tahu dunia bagaimana caranya bekerja, ketemu ketemu dengan banyak orang, ya mata kita terbuka, oh ya bisa gini ya, kayak bisa masuk sini ya. Dan untuk sukses saya kira nggak harus linear dengan jurusan kuliah kita. Hmm. Yang penting kita suka, passion kita di situ dan Hmm. kita melihat potensi kita di sana bisa sukses ya ikut aja gitu kan. Tapi Gitu. kalau ngomong-ngomong di kayak misalkan Mas Singkat tadi kan bilang kalau ternyata itu latar belakangnya itu di dunia keperawatan. Iya, Ya. betul. Nah itu kenapa kok nggak fokus lanjut untuk ke dunia perawatan tapi malah ambil hospitality-nya gitu. Oke. Jadi dulu memang awal masuk kuliah, biasa kan kita ada komunikasi sama orang tua karena sebagai pensupport utama ya, kan harus ACC. Iya. Nah kebetulan dari orang tua saya, dari ibu Hmm. itu perawat gitu kan. Oh, iya. Karena memang dulu waktu SMA belum ada gambaran, jadi apa ya gitu kan. Kalau mau kuliah di mana gitu kan. Terus akhirnya karena saya merasa dunia awalnya dunia rumah sakit, dunia kesehatan, keperawatan pada umumnya itu kok familiar gitu kan. Karena saya sering diajak ke rumah sakit waktu itu waktu Gitu. kecil, nah, diajak ke rumah sakit gitu kan. Entah ada event kegiatan apa gitu Iya, ya. iya. Terus tempat sekolah saya SMP dan SMA itu dekat sekali dengan
tempat kerja rumah sakit ibu saya. Oh. Jadi ketika saya pulang dari sekolah itu mampir dulu, kan nanti pulangnya bareng tuh. Oh, Nah, iya. jadi kayak minggu mampir dulu rumah sakit, nanti pulangnya bareng. Dan familiar dengan eh, rumah sakitnya itu, dengan pelayanan dan sistemnya, oh kayak cocok deh ya gitu awal-awal. Terus saya dari orang tua juga mendorong, iya nggak apa-apa mungkin untuk dunia kesehatan sendiri pasti kan selalu dibutuhkan kan. Iya. Untuk tim-tim nakes kan nggak ada tuh naik turun yang hilang dan sebagainya, jobnya kan nggak, pasti tetap dibutuhkan jangka panjang. Oh yaudah deh ikut deh gitu kan di perawatan. Terus masuk kuliah, setelah masuk ke sana kok ternyata ada sesuatu yang mengganjal gitu, kayak Apa ini? kurang ini Apa ya ini? gitu kan, Mengganjal kayak ada yang kurang cocok ya gitu kan. Kalau untuk bertemu dengan klien atau pasien gitu ya kita nyebutnya, it's okay, enak gitu komunikasi gitu kan, bertemu dengan keluarganya gitu karena sudah biasa itu kan. Tapi cuman yang saya kurang pas tuh rutinitasnya itu terkadang itu aja gitu, dan dan menurut saya juga cara pekerjaannya itu cukup kompleks, cukup berat yang saya rasakan ya dibandingkan sekarang sebagai customer service kan lebih ke komunikasi yang fokus gitu aja kan, nggak yang terlalu banyak kegiatan fisik dan menguras tenaga. Nah, kalau di keperawatan berbeda, banyak sekali kegiatan-kegiatan itu yang menguras tenaga kita, menguras fisik kita, apalagi pas kemarin COVID gitu kan. Itu luar biasa sekali. Pasti nakes itu langsung kebutuhannya di mana-mana. Nah, betul. Menguras banyak tenaga dan potensi resikonya itu juga cukup besar. Terpapar penyakit atau mungkin terluka karena alat-alatnya bantu untuk kesehatan atau perawatan dari pelayan atau pasien itu sendiri. Jadinya waktu ikut organisasi, waktu saya di sosial politik di BEM, nah itu ketemu banyak orang, banyak pandangan gitu kan, ngobrol ke sana kemari, terus ya akhirnya nemuin tuh salah satu keinginan saya tuh kayak enaknya sukanya ngobrol gitu kan. Nah, ngobrol apa ya sekiranya bisa menghasilkan gitu, dan enak gitu aja gitu. Salah satunya ternyata bisa jadi customer service gitu. Akhirnya masuklah ke dunia sana. Seperti itu Mas Yusa. Kenapa kok nggak linear nih sama jurusan? Soalnya kan kalau orang-orang nanya itu pasti kok jauh ya gitu. Dari kesehatan, dari keperawatan kok bisa masuk ke dunia customer service gitu kan. Ya sebenarnya sih di waktu kuliah dulu sih udah dapet gitu pelajaran komunikasi gitu kan. Namanya komunikasi terapeutik tuh yang enak gitu, gimana sama pasien. Komunikasi terapeutik. Terapeutik. Jadi komunikasi yang mengutamakan bagaimana cara kita dengan klien itu tidak menghakimi, komunikasinya dengan baik. Karena ya kita tahu kan pasien atau klien yang sedang sakit itu pasti bisa jadi banyak pikiran, kemudian ada kekhawatiran sendiri gitu. Jadi kita perlakukan komunikasi itu yang enak ya, tidak langsung ya itulah penghakiman atau bisa sakit, bisa gini dan sebagainya. Tapi gimana caranya kita buat nyaman gitu. Berarti dengan komunikasi terapeutik itu secara nggak langsung juga ada kaitannya secara psikologis juga ya Mas? Psikologis secara komunikasi dengan orang itu bagaimana, memperlakukan orang lah. Iya. Dari situ kan belajar yang bisa diambil diserap di posisi saya sekarang. Gitu ya. Apalagi waktu di kuliah dulu masuknya di BEM di sosial politik, itu makin inilah ya. Jadi tahu komunikasi yang dunia sosial politik seperti itu, di dunia pelayanan seperti ini, jadi ya ilmu baru gitu kan. Buat nanggupin orang-orang ya gimana sih? Betul. Terus tadi kan kita udah bicara latar belakang gimana Mas Singkar awalnya yang dari jurusan keperawatan akhirnya mengambil ke customer service karena masih ada kaitannya dengan hospitality. Betul. Nah, itu kalau dari orang tua sendiri, Mas, itu kan gini ya. Tadi kan Mas Singkar juga bilang kalau ibunya ibunya itu seorang perawat, terus ternyata agak menggiring sedikit mungkin ya. Ada. Tetap itu. Terus pada akhirnya Mas Singkar memilih untuk ke customer service. Nah, itu ibunya Mas Singkar tuh bagaimana? Biasanya kan kadang ada misalkan orang tua dokter, anaknya itu harus menuntut kamu tuh jadi dokter. Biasanya gitu. Itu gimana tuh? Oke. Jadi memang ceritanya dari ada dorongan itu saya kuliah ke keperawatan, dan memang betul ya. Mungkin mayoritas di luar sana biasanya kalau keluarga perawat atau keluarga dokter ya anak-anak juga ikut gitu kan.
Ya salah satu karena memang dorongan orang tua. Waktu pertama kali saya masuk kuliah pun juga sama itu. Pas ditanya, kalian yang benar-benar pure masuk sini tanpa dorongan orang tua, coba unjuk tangan berapa persen gitu. Oh, ternyata sedikit sekali gitu. Waktu itu angkatan saya dari 120 mungkin hanya sekitar 20 sampai 30 orang yang pure benar-benar sendiri. 50% itu dari orang tua gitu kan. Dari dorongan orang tua. Jadi memang lingkungan seperti itu. Nah, kembali lagi kalau dari orang tua saya itu mengembalikan ke saya sendiri. Karena waktu itu ketika saya komunikasikan terkait saya kok sebenarnya kurang cocok gitu ya di bidang ini, di field ini dengan alasan A, B, C, D gitu. Nah, orang tua kembalikan lagi. Oh ya sudah gitu karena memang kamu inginnya seperti itu dan kamu sudah dewasa, ya saya kembalikan ke diri kamu sendiri. Kamu yang tahu bagaimana dirimu dan ke depannya seperti apa. Yang penting bisa bertanggung jawab terhadap keputusan kita yang sudah kita buat. Nah, jadi ya bersyukur punya orang tua yang tidak terlalu sakit atau ya nggak terlalu menuntut dan sebagainya. Jadi lebih ngerti. Ya sudah kalau kamu mau itu mah jadi aja. Yang penting kan bahasanya kita halal, berkah gitu ya. Nggak yang berbuat buruk atau berbuat dosa ya silahkan saja gitu. Yang penting tanggung jawab gitu kalau ada apa-apa nggak tiba-tiba ke orang tua dan lain sebagainya itu. Yang penting tanggung jawab aja guys sama betul. kalian, sama pilihan kalian lah. Nah, gitu. Setelah tadi ya latar belakang lah ya. Kita latar belakang terjun ke sini, nah kita menuju ke customer service-nya. Oke. Kira-kira kalau sebagai gambaran aja deh, tugas dan tanggung jawab seorang customer service itu apa sih? Oh ya, yang pertama pasti menjawab ya pesan dari customer kita atau menjawab panggilan kalau dalam bentuk telepon, kemudian menangani permintaan dan keluhan, misal kalaupun itu bentuknya keluhan, dan kemudian memberikan penyelesaian terhadap keinginan tersebut atau terhadap masalah tersebut, dan terakhir komunikasi menjadi jembatan antara klien sama tim yang ada di belakang kita seperti itu. Cara garis besarnya sih seperti itu ya. Intinya kalau ada orang atau klien yang hubungi kita di customer service pasti ada sesuatu yang diinginkan. Ya kan, ada keinginan, ada masalah dan sebagainya. Nah, kita sebagai salah satu ujung tombak untuk menyelesaikan keinginan tersebut atau menyelesaikan masalah yang dia sampaikan ke kita seperti itu. Terus kalau ini kan di customer service itu kan tidak selalu muncul permintaan. Betul. Mungkin ada komplain mungkin yang marah-marah gini-gini. Nah, gitu kalau sepengalaman Mas Ingkar nih, itu kira-kira penanganannya itu bagaimana? Kan terkadang gini ya, terkadang banyak banget di sosial media juga ada orang-orang yang di marah-marah nih, gini, customer service gini. Karena mereka merasa dirugikan gitu. Nah, itu kalau secara pribadinya Mas Ingkar itu penanganannya itu seperti apa? Kira-kira? Jadi kalau untuk komplain gitu kan, ya bagi saya atau bagi kita di Nakula Digital, komplain itu salah satu bentuk evaluasi, bentuk saran. Jadi nggak ketika komplain terus kita balas dengan ketus, dengan cara yang jelek itu enggak. Tapi kita terima, kita evaluasi dulu, oh komplainnya apa nih gitu kan. Bisakah kita selesaikan komplain tersebut gitu kan. Bisa kita tanggapi dengan seperti apa gitu, langkah-langkah apa yang bisa kita lakukan untuk setidaknya bisa memberikan kepuasan gitu, kepuasan tersendiri atas komplainnya seperti itu yang disampaikan oleh klien atau pelanggan kita. Jadi biasanya ketika ada komplain ya saya terima, kalaupun saya bisa jawab komplain tersebut, saya bisa selesaikan secara pribadi di CS, oh ya saya sampaikan, tapi kalau tidak biasanya saya lempar ke leader dan tim gitu. Oh ada komplain seperti ini teman-teman, gimana baiknya komplainnya misal di sebelah apa. Misal kalau di website, ya saya hubungkan dengan tim website. Oh ada komplain seperti ini, bagaimana ya untuk pengentasannya, bisakah untuk dibantu dan lain sebagainya. Begitu pula ketika ada komplain di jasa iklan, oh saya sampaikan ke tim iklan, ada nggak ini yang bisa kita bantu untuk klien ini nih biar masalah atau trouble sehingga beliau itu komplain bisa kita entaskan. Gitu. Jadi lebih ke komunikasi aktif aja kita antara ke komplain ke pelanggan yang komplain dan kita coba untuk entaskan masalah, atau jelek-jeleknya kalau kita nggak bisa kita minta maaf dan kita evaluasi untuk kedepannya. Berarti kayak memang customer service itu jembatan utama ya Mas? Antara customer dan tim kita di sini. Gitu. Betul. Itu terus kayak kalau apa ya? Mungkin
kesulitan Mas Ingkar deh kalau yang pernah dialami dari customer service itu. Oke. Kalau kesulitannya Mm-mm. itu kan maksudnya customer service ini kan harus orang yang menurutku ya, menurutku Mm-mm. harus orang yang sabar, terus orang yang Oke. telaten, gitu kan, nggak bisa yang orang berasa guru, kenapa sih ini? Iya, iya, Itu kan betul, nggak bisa betul. kan. Iya. Apa Kalau kira-kira? untuk tantangan sendiri gitu atau pernah nggak sih nemuin masalah dan lain sebagainya? Iya, Pasti sering lah kita di dunia ini. Di dunia customer service itu iya, teman-teman iya, yang iya. customer service juga mungkin rasain juga gitu ya. Salah satu mungkin yang jadi masalah yang bisa jadi tantangan itu masalah komunikasi atau gaya komunikasinya sendiri. Iya, Kan iya. kita bisa kalau kita di sebagai customer service kan rata-rata formal ya. Kita Iya, menjawab secara formal dan sebagainya. Nah, ada customer service yang menggunakan bahasa-bahasa di luar bahasa Indonesia, mungkin pakai bahasa Jawa atau bahasa daerahnya, oh itu iya, ada kadang iya. gitu kan. Kemudian penulisan kata aja disingkat gitu kan. Oh, Oh, ya mungkin yang di ANG itu jadi GX gitu ya. Nah, itu yang kadang kita dari iya. customer service sebagai customer service harus ini ya menelaah dulu gitu kan, mendeskripsi dulu ini jadinya apa gitu ya, kayak kode. Iya, Nah, gitu iya. kan. Nah, kemudian ada juga customer yang satu itu slow respon gitu ya, kemudian kadang kalau kita jawab cepat dianya lama, terus kemudian misal kita telat sedikit aja gitu, beberapa menit sudah ditanyain lagi gitu, ngechat lagi Oh, gitu. Jadi ada yang seperti itu juga, tapi paling utama biasanya kendala di komunikasi atau gaya bicaranya, gaya bahasa sehingga orang gaya beda-beda. bahasanya. Kadang kan penangkapan kita dengan penangkapan klien itu kadang berbeda. Nah gitu. Oh, kadang saya konfirmasi lagi, oh benar seperti ini ya Pak, gitu. Jadi saya jelasin lagi tuh keinginannya klien atau keinginan pelanggan itu, oh seperti ini ya Pak yang diinginkan. Oh iya benar, nah baru oke, saya ACC saya lanjutkan ke tim gitu. Gitu. Tapi kalaupun memang salah, biasanya nanti koreksi dari kliennya. Oh enggak, yang tak masukkan ini. Oh seperti ini. Oh iya, oke lah baru nemu gitu kan. Karena memang eh, gaya bicaranya bisa berbeda. Iya, iya. Soalnya berbeda generasi itu udah bisa bisa berbeda Oh cara iya, benar, bicara benar, kan benar. gitu. Iya, Iya kan. Mungkin kalau generasi-generasi yang atas mungkin lebih milenial ke atas itu lebih formal, lebih ini gitu. Kemudian Gen Z ke bawah lebih santai gitu. Terus mungkin generasi-generasi Facebook ya, Generasi Facebook. tulisannya mungkin tahu-tahu sendiri ya, Oke. ya yang singkat-singkat dan kemudian menggunakan kata ganti gitu ya. Ya tulisannya angkanya diganti, gitu, hurufnya diganti. Misal tadi yang ya jadi GX dan kemudian namanya nama X gitu Iya, iya, kan. iya, Nah, iya, gitu. benar. Jadi ya harus banyak-banyak ini ya apa belajar gitu Iya, ya, belajar pola komunikasi pola lah ya. komunikasi dengan klien atau Dan pelanggan. dan itu mungkin perlu banyak ini ya Mas ya, mungkin perlu banyak belajar dari generasi ke generasi gitu. Iya betul Karena dan eh, saya pernah tahu juga itu kan, ya ini nggak sengaja sih, nggak sengaja. Adik saya kan itu selisih 7 tahun lah, 7 tahun dari saya itu. Terkadang dia tuh kalau misalkan mendapat informasi ya, mau tanya misalkan mau tanya harga misalkan, dia tuh selalu eh, hubungan ngetik pertama itu langsung P. Iya. Oke. Itu kan sekarang tuh Iya. sering-sering teman-temannya yang generasi-generasi yang masih muda ya kan, Iya. mau tanya info P harga ini gitu misalkan, kayak nggak, kalau misal kita kan mungkin di generasinya masih kan generasi saya kan misalkan masih kayak selamat pagi, Iya, saya mau betul. tanya ini Ada pembukaannya lah ya. Iya, gitu. Kalau ada saya tuh saya pernah tahu tuh kayak P terus Mas info harga ini udah selesai. Nah itu betul. kalau Mas Ingkar selama jadi customer service di sini atau di tempat lain lah katakanlah, nggak perlu nggak harus di sini. Kira-kira pernah nemuin nggak kayak gitu?